Untuk Baik. pertanyaan pertama, apakah restoran tempat chef bekerja itu sudah melakukan pengolahan sendiri terhadap sampah yang dihasilkan? Belum. Lalu untuk sampah-sampah dari operasional restoran itu biasa dikumpulkan di mana? Kita untuk sementara kita tampung sendiri. Setelah itu baru kita buang ke tempat pembuangan sampah akhir yang disediakan oleh pengelola gedung. Apakah tenaga pengumpulan sampah di tempat chef bekerja sudah cukup? Apakah ada karyawan khusus seperti OB? Atau mungkin semua karyawan berhak untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut, Chef? Jadi untuk kebersihan itu dilibatkan, dikasih tanggung jawab kepada steward, tim dishwasher yang mengumpulkan dan membersihkan tempat sampah itu sendiri, itu dari tim dishwasher yang melakukan hal tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, dalam sekali pengumpulan sampah itu lebih banyak sampah organik atau sampah anorganik, dan apakah saat dibawa ke TPS sampah tersebut dipisah atau digabungkan? Sampah sendiri sudah kita pisah antara organik dan anorganik. Jadi itu sudah peraturan yang ditetapkan oleh pihak gedung, jadi sehingga mempermudah tim pengangkut sampah akhir lebih efektif jadinya. Itu kuantitas sampah yang organik dengan sampah anorganik itu lebih banyak yang mana, Chef? Seimbang sih. Oke. Lalu langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak restoran untuk menangani binatang pengharat? Dari pihak restoran sendiri kita ya menyediakan perangkap tikus dan lain tikus biasanya. Oke. Lalu apakah restoran pernah memanggil spesialis pengendalian hama atau pihak luar lainnya untuk mengatasi gangguan binatang pengharat tersebut? Kita panggil orang vendor apabila kapasitas restoran kita besar, itu biasanya kita selalu kerjasama dengan vendor pest control ya untuk melakukan penanganan terhadap hewan pengharat. Lalu bagaimana restoran tempat chef bekerja mengelola limbah cair? Apakah ada alat khusus untuk menyaring limbah cair tersebut? Kalau alat khusus kita nggak ada, cuman kita untuk instalasi air sendiri ada namanya gas trap. Itu adalah salah satu alat penyaringan sampah dan air sebelum disalurkan ke aliran besar. Jadi ya mengurangilah. Berdasarkan informasi yang kami dapat melalui internet dan juga wawancara yang telah kami lakukan bersama leader dari restoran After Five, kami dapat simpulkan bahwa yang pertama, restoran After Five merupakan restoran sekaligus bar yang terletak di Mangga 2 Square, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Dari sisi pengolahan makanan di dapur, restoran ini memiliki pasokan bahan makanan yang cukup dan tidak berlebihan. Apalagi di masa pandemik ini, stok bahan masakan yang dikonsumsi atau disiapkan oleh restoran selalu sehari kurang lebih 1-2 kg. Dan bahan masakan tersebut selalu diisi kembali paling lama dalam waktu 2 minggu sekali. Dikarenakan kondisi restoran yang tidak begitu luas, belum ada ruangan khusus penyimpanan bahan masakan, namun restoran menggunakan alat seperti chiller dan freezer untuk menyimpan bahan masakan dan selalu dibersihkan dalam waktu 1 minggu sekali. Selain itu, jumlah bahan masakan juga selalu diinventarisasi oleh staf setiap harinya. Yang kedua, dalam pengelolaan sampah, restoran belum memiliki pengelolaan sendiri terhadap sampah yang dihasilkan dikarenakan posisi restoran yang bergabung dengan gedung mall. Lalu yang ketiga, restoran tidak memiliki kebijakan khusus mengenai penanganan sampah, seperti mengharuskan pengunjung untuk menghabiskan makanan yang disajikan. Namun, makanan yang disajikan kepada konsumen sudah dikalkulasikan jumlah kandungan karbohidrat dan proteinnya, sehingga proporsinya seharusnya sudah sesuai untuk konsumen Indonesia. Kecuali, jika dilihat dari sudut rasa, mungkin memang pengunjung memiliki selera yang berbeda-beda, sehingga pasti ada saja makanan yang tersisa dan harus dibuang. Kemudian yang keempat, restoran After Five memiliki divisi kebersihan untuk mengumpulkan sampah dan membersihkan tempat sampah tersebut, di mana secara garis besar operasionalnya,
Restoran sudah memiliki kuantitas yang cukup dengan tempat sampahnya, dan semua karyawannya sudah cukup memiliki kesadaran dalam pembuangan sampah, sehingga tidak terlalu memberatkan divisi kebersihan. Lalu, sampah yang dikumpulkan tersebut tidak disimpan dalam waktu 24 jam di restoran. Karena setiap selesai operasionalnya, sampah akan dikumpulkan dan segera dibawa ke tempat penampungan sampah yang telah disediakan oleh pengelola gedung. Dan tidak lupa, dalam pengumpulan sampah, sampah-sampah tersebut selalu dikumpulkan sesuai jenisnya. Jadi, sampah organik dan anorganik sudah pasti tidak disatukan dalam satu tempat pengumpulan. Ya oke, untuk kesimpulan yang poin 5, bahwa restoran After Five juga sering mengalami gangguan binatang pengerat seperti itu, contohnya itu seperti tikus. Lalu dari informasi yang kami dapatkan dari narasumber, bahwa gangguan tersebut juga dapat terjadi karena kurang bersihnya sudut-sudut tertentu dari dapur, serta memang posisinya yang berada dalam gedung. Jadi kalau menurut analisis saya, bahwa mungkin di dalam gedung tersebut itu juga sudah terdapat seperti sarang yang membuat tikus itu dapat berkembang biak banyak dan juga dapat mengganggu pihak-pihak restoran dan juga pihak-pihak lainnya, dan juga dari pihak restoran sendiri juga sudah melakukan hal penanganan itu yang sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu menggunakan lem tikus. Dan juga biasanya jika sudah dalam skala besar, pihak restoran juga akan bekerja sama dengan vendor yang memang khusus dalam mengatasi masalah tersebut, serta melakukan kontrol penanganan binatang pengerat tersebut. Lalu untuk poin kesimpulan yang poin 6, dalam penanganan limbah air, bahwa restoran itu juga tidak memiliki alat khusus. Namun restoran memiliki instalasi air yaitu gas trap yang merupakan alat penyaringan sampah dan air sebelum disalurkan ke saluran yang besar. Dan adanya gas trap tersebut membantu mengurangi limbah dan juga mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah operasional restoran. Saya akan menyampaikan saran dari kelompok kami mengenai topik yang dibahas pada UTS kali ini. Yang pertama adalah, alangkah lebih baik jikalau gedung tempat restoran After Five berdiri itu memiliki mesin pengolahan sampah sendiri. Karena dalam satu hari, gedung menghasilkan begitu banyak sampah dan akan lebih baik jikalau sampahnya bisa dikelola supaya dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar gedung. Contohnya adalah sampah dapat dikelola menjadi pupuk bagi tanaman. Yang kedua adalah alangkah lebih baik jikalau kebersihan setiap sudut-sudut restoran harus dijaga dengan detail karena jikalau kotor akan mengundang binatang pengerat seperti tikus dan akan mengganggu operasional restoran. Yang ketiga, alangkah lebih baik jikalau mesin penanganan limbah cair di restoran itu ditambahkan lagi. Misalnya pertama ada tangki sedimentasi, yang kedua ada filter karbon aktif, dan yang ketiga ada biofilter aerob. Bisa juga ditambahkan dengan mesin penanganan limbah cair lainnya. Untuk saran yang poin D, bahwa seluruh usaha yang menghasilkan sampah atau limbah harus bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut karena akan berdampak besar pada lingkungan. Maka dari itu perlu pengawasan ketat baik sebelum, saat, ataupun sesudah operasional dan edukasi mengenai pengelolaan sampah, penanganan sampah, serta kepentingan operasional usaha lainnya yang merupakan hal yang harus diberikan kepada pemilik usaha dan para karyawannya. Lalu untuk poin saran poin ke-6, hal-hal yang dibahas pada video ini juga memberitahukan bahwa kualitas lingkungan adalah hal yang penting. Kita sebagai generasi muda, meskipun belum memiliki sebuah usaha atau kita belum bekerja, kita juga dapat memulai sebuah gerakan sadar bersihkan lingkungan. Seperti misalnya, jika kita bersihkan lingkungan, kita akan juga menikmati hasilnya dan juga seperti contohnya itu binatang-binatang pengerat atau seperti lalat atau lainnya juga tidak akan berhinggapan di tempat yang bersih. Karena binatang pengerat seperti tikus, kecoa, dan juga lalat, serangga, itu mereka lebih suka di tempat yang kotor. Maka mulai dari sekarang bahwa pentingnya sanitasi dan personal hygiene
untuk kita itu sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga kebersihan sekitar lingkungan dan lain-lainnya. Dan juga hal kecil ini juga bisa membawa sebuah dampak besar bagi kita dan juga bagi lingkungan dan juga bagi orang lainnya. Sekian saran dari kelompok kami. Terima kasih.